Semanggi. Kali ini kita akan bedah buku dengan judul Akuntansi Keuangan. Nah, buku ini dari ciptaan siapa Mbak Wi? Ciptaan Wati Aris Astuti dengan Dr. Surti Kanti. Nah, kali ini kita akan membedah di bab cash ya, cash atau kas yang bermaksudkan dengan keuangan. Kas atau cash ini memiliki arti yaitu tunai atau dibayar secara langsung memakai uang, baik itu lembaran ataupun uang logam. Lawan kata dari kas atau cash ini adalah kredit, yang memiliki arti dibayar kemudian, baik itu dengan cara dibayar sekaligus atau dibayar dengan cara diangsur atau dicicil. Nah, kas itu biasanya juga dipakai di perusahaan ya Mbak. Kan kita biasanya mengelola uang masuk dan uang keluar. Biasanya itu ditugaskan oleh admin, biasanya admin finance atau admin keuangan, ya kan? Bisa disebut dengan kita kas kecil ya, dengan saldo tertentu, nggak sampai 10 juta untuk pegangan pengeluaran sehari-hari gitu loh. Nah, biasanya kas itu tersedia dari dua kriteria, yaitu yang pertama tersedia berarti kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Dan yang kedua, bebas. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Jadi biasanya kita membutuhkan uang di perusahaan itu melewati admin ya Mbak Wia. Admin diterima oleh admin biasanya dari sales untuk dari penjualan. Biasanya kan itu Mbak Wi kan sehari-hari tugasnya menjadi pemegang kas, pemegang uang perusahaan. Bisa ceritakan bagaimana uang masuk dan uang keluar di perusahaannya Mbak Wi sendiri? Kalau biasanya aku kalau misalnya pengisian aku menggunakan biasanya form pengajuan untuk pengisian kembali gitu ya, dan untuk pengisian kembali itu pun kita harus menceritakan kwitansi pengeluaran uang kas itu kan, dengan bukti-bukti itu, dengan kita merapikannya, terus mencatatnya gitu. Jadi aku kan juga pernah memegang kas di Shop Surabaya Barat, ya kan. Nah itu tuh setiap aku dikasih saldo per bulannya itu biasanya pada awal bulan kan oleh pusat. Nah itu biasanya itu saya jurnal dulu ke akuratnya, baru setiap anak-anak klaim itu dia harus menyertakan bukti pembayarannya. Nah, bukti pembayarannya itu biasanya kita harus menghitung apakah sesuai dengan yang mereka keluarkan, dan kita harus menukar bukti pembayaran tersebut dengan uang, ya kan. Nah, biasanya dari bukti pembayaran itu kita bisa masukkan ke akurat dan mengerti bagaimana saldo tersebut bisa berkurang setiap harinya, kayak gitu kan. Kalau di pusat apakah seperti itu ya Mbak? Ya sama dengan gitu ya, kita mencatatnya dengan bukti-bukti tersebut, karena kalau misalnya tidak ada bukti terus kita ada pencatatan, nah itu tidak valid ya, kita harus ada buktinya juga. Kalau misalnya tidak ada bukti, kita harus dengan kalau biasanya pakai nota gitu sih, kayak nota bukti nota manual, kalau misalnya aku sebutnya itu gitu. Tapi itu nggak harus ada persetujuan juga, nggak harus gitu. Tapi itu nggak boleh dikeluarin sembarangan kan Mbak? Benar, nggak boleh. Kalau misalnya bisa dikeluarkan kalau misalnya kita ada transport, misalnya kita naik beca atau itu kan nggak ada notanya ya, kita harus mengeluarkan itu. Tapi ya itu lagi, nggak boleh sembarangan orang mengeluarkan itu. Nah, biasanya itu ada persyaratannya sendiri tuh, bisa tanda tangan kita atau pemegang kas tersendiri, atau biasanya tanda tangan atasan kayak gitu kan. Biasanya kan ada tuh
yang misalkan ada yang minta uang tapi dia belum ada nota pembayarannya, kan nggak mungkin pakai uangnya dia, sedangkan itu untuk keperluan perusahaan kan. Nah biasanya itu pakai nota yang apa Mbak Wi itu? Kalau biasanya kalau gitu Yang- dia buat form pengajuan. Iya kan, iya kan, yang kayak kwitansi gitu kan. Apa kayak Yang list panjang. barang-barang apa aja gitu. Jadi kita bisa mengeluarkan catatan Itu tadi mengenai kas di perusahaan Kocap ya, Kocap. Ada sifat atau karakteristik cash, terus yang aktif tapi tidak produktif, terus tidak memiliki identitas kepemilikan. Terus ini Mbak Wi ada setara dengan cash, yaitu kayak sertifikat deposito, cek mundur, cek kosong, biaya yang dibayar di muka. Terus ini mungkin biaya yang dibayar di muka itu seperti sewa ya, kan kita nggak mungkin tuh sewa satu bulan biasanya ruko gitu Iya. kan nggak mungkin kayak gitu. Kita bayarnya dengan langsung gitu ya, misal nih 12 juta untuk 1 tahun. Nah itu kita apa ya, disesuaikan di per bulannya. itu sih biasanya ruko-ruko yang cabang ya, kayak ruko Jakarta itu kan ada persewaannya per tahun. Bener. Itu harus kita urus sendiri ya Mbak Wi, terus harus kita laporkan ke pusatnya kayak gitu kan. Ada lagi biaya overdraft, terus cek yang belum dikirimkan, terus saldo kompensasi kayak gitu. Ini ada manajemen cash. Apa aja manajemen cash? Yaitu likuiditas dan earning tiap pengeluaran perusahaan yang harus diarahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan kas yang dikeluarkan. Dengan setelah kita membahas pasti ada perencanaan kas ya. Nah perencanaan kas ini agar tujuannya tercapai ada 2 hal yang harus dilakukan nih. Yang pertama dengan menentukan sumber penerimaan kas, misal kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap atau pengeluaran obligasi. Yang kedua adalah menentukan rencana penggunaan kas, misal pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang cash. Nah, itu tadi mungkin cukup bermanfaat untuk bagaimana sih alur kas di perusahaan, terutama yang kita jelaskan tadi perusahaan Kocap sendiri ya Mbak Wi ya. Nah, untuk teman-teman semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.